Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbandingan laporan keuangan bulan November dan Desember di perusahaan jasa salon cantik. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mada Adi Wiyadnyana dengan NIM 1917051159 yang nantinya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Lalu teman saya, Komang Pujastana, yang nantinya akan menjelaskan mengenai pengertian laporan keuangan. Lalu ada teman saya, Kadek Widmarini dan Putu Aprilia Widianti, yang nantinya akan mempresentasikan mengenai laporan perbandingan neraca. Lalu yang terakhir yaitu Ketut Nopita Tripayani, yang nantinya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada Komang Pujastanu untuk menjelaskan pengertian laporan keuangan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Komang Puja Astana dengan NIM 1917051152. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu proses akhir dari semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dimana menggambarkan keadaan perusahaan pada satu periode akuntansi, baik itu dalam 1 bulan ataupun bahkan 1 tahun. Dalam laporan keuangan ini dapat menggambarkan keadaan perusahaan, apakah perusahaan tersebut sedang mengalami keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Laporan keuangan memiliki tujuan, yaitu 1. Untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Maksudnya di sini adalah laporan keuangan bertujuan untuk membantu pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan pada saat perusahaan mengalami keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Keputusan ini harus diambil secepatnya untuk tetap menjalankan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah untuk membantu perusahaan dan menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan. Dari laporan keuangan ini, perusahaan dapat mengetahui dan menilai kinerja dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut telah memenuhi target atau tidak memenuhi target. Dan dari nilai tersebut, pemilik perusahaan akan dapat memprediksi pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang. Apakah bisnisnya akan meningkat atau bahkan menurun. Yang ketiga adalah, dan yang terakhir, untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Maksudnya di sini adalah laporan keuangan dapat mencerminkan suatu proses pendanaan atau operasi perusahaan. Ketika pendanaan telah sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh operasi perusahaan, maka pendanaan tersebut telah sesuai dengan target. Namun, ketika pendanaan tidak sesuai dengan hasil dari operasi perusahaan, maka hasil dari operasi itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain memiliki tujuan, laporan keuangan juga memiliki fungsi, yaitu 1. Sebagai bahan review. Sebagai bahan review di sini adalah laporan keuangan dapat memberikan informasi terhadap keadaan perusahaan, baik itu modal, arus kas, investasi, aktiva, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sebagai pedoman membuat keputusan. Sama seperti tujuan yang tadi, pemilik perusahaan akan menggunakan laporan keuangan untuk menjadi pedoman dalam membuat keputusan, yang keputusannya ini sangat berguna untuk kepentingan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah membantu menciptakan strategi baru. Ketika suatu perusahaan mengalami keuntungan atau bahkan kerugian, pemilik perusahaan akan melihat laporan keuangan. Dari laporan keuangan di sini inilah pemilik perusahaan akan menciptakan strategi baru dalam pemasaran atau dalam produksi
untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang dapat berdampak pada perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Di sini fungsinya adalah untuk menunjukkan bukti keadaan perusahaan secara formal yang dapat berguna untuk menarik investor agar dapat percaya menanamkan saham atau modalnya kepada perusahaan tersebut. Selain itu, laporan keuangan memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Maksudnya di sini adalah laporan ini menjelaskan tentang keadaan perusahaan, apakah sedang mengalami keuntungan atau bahkan kerugian. Keadaan perusahaan sedang mengalami laba atau rugi dapat dicari dengan mengurangi semua pendapatan dikurangi dengan semua biaya-biaya. Ketika hasilnya adalah minus, maka perusahaan sedang mengalami rugi, dan ketika hasilnya adalah plus, maka perusahaan sedang mengalami keuntungan. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan yang di dalamnya terdapat informasi tentang perubahan modal atau ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Maksudnya di sini adalah perubahan modal yang terjadi, apakah perubahan itu besar atau kecil, dan mengapa perubahan modal itu dapat terjadi dapat dilihat dari laporan keuangan jenis laporan perubahan modal. Yang ketiga adalah laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca adalah laporan yang menjelaskan informasi kondisi keuangan suatu entitas bisnis pada tanggal tertentu. Pada laporan keuangan ini, pemilik perusahaan akan dapat melihat tentang keadaan aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang keempat dan yang terakhir adalah laporan arus kas, cash flow. Laporan arus kas adalah financial statement suatu entitas bisnis yang dipakai untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada periode akuntansi. Laporan arus kas ini adalah laporan yang menjelaskan tentang kas masuk dan kas keluar oleh suatu perusahaan dan digunakan untuk mempertanggungjawabkan terhadap kas-kas yang telah digunakan atau kas yang masuk dan keluar. Sekian penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Pujastana tadi, bahwa laporan laba rugi itu adalah suatu laporan yang menjelaskan atau memberikan informasi mengenai kinerja keuangan suatu entitas bisnis atau perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, di dalam laporan laba rugi ini terdapat informasi mengenai unsur-unsur berapa pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dan berapa beban yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Adapun rumus dari perhitungan laba rugi ini yaitu pendapatan perusahaan dikurangi total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dari rumus perhitungan tersebut, jika hasil menunjukkan negatif, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut itu mengalami kerugian. Tetapi jika dari rumus tersebut itu menghasilkan hasil positif, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami laba atau untung. Nah, dalam laporan laba rugi itu terdapat dua jenis, yaitu laporan laba rugi single step dan laporan laba rugi multiple step. Nah, di laporan laba rugi single step ini itu dikatakan versi sederhananya dari laporan laba rugi, karena hanya menunjukkan satu bentuk pengeluaran dan satu bentuk pendapatan. Tentu untuk pengguna eksternal itu seperti kreditor dan investor, laporan laba rugi ini kurang cocok karena di dalam data itu tidak menunjukkan rasio efisiensi dan profitabilitas dari suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada laporan laba rugi multiple step.
Laba rugi multiple step ini yaitu versi lengkapnya dari laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi multiple step ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang nantinya dapat memancing para kreditor dan investor, karena di dalam laporan laba rugi ini sudah tersedia data yang dapat menunjukkan rasio efisiensi dan profitabilitas dari perusahaan tersebut. Adapun kegunaan dari laporan laba rugi ini yaitu untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Yang ketiga untuk atasan dapat mengambil keputusan bagaimana langkah perusahaan untuk kedepannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan perbandingan laba rugi perusahaan jasa salon cantik di bulan November dan bulan Desember. Adapun rincian di bulan November itu adalah laba rugi sebelum pajaknya itu 38.239.667. Lalu di pajak penghasilannya itu 191.198,34. Lalu di laba rugi setelah pajaknya itu 38.448.467. Lalu di bulan Desember, adapun rincian dari laba rugi perusahaan jasa salon cantik ini yaitu laba rugi sebelum pajaknya adalah 21.778.800 dan di pajak penghasilannya itu 108.894 dan di laba rugi setelah pajaknya itu 21.669.906. Nah, dilihat dari perbandingan rincian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa salon cantik itu keduanya itu mengalami laba, namun di bulan November perusahaan ini mengalami laba yang lebih besar sekitar 17 juta lebih besar daripada bulan Desember. Adapun rincian yang lebih rinci dari laporan laba rugi ini itu adalah di bulan November pendapatan dari perusahaan ini itu 57.050.000. Lalu di bulan Desember adapun pendapatannya itu adalah 40.565.000. Nah, hal yang paling menyebabkan di sini itu angkanya berbeda itu adalah di pendapatan jasanya, di mana di bulan November pendapatan jasanya itu lebih besar yaitu 57 juta dan di bulan Desember itu 40.500.000. Hal inilah yang menyebabkan di bulan November itu labanya itu lebih besar daripada bulan Desember. Lalu adapun di rincian bebannya itu di bulan November total bebannya adalah 18.810.333 dan di bulan Desember itu adalah 18.786.200. Nah, sebenarnya di total beban ini itu perbedaannya tidak terlalu besar, namun yang paling besar perbedaannya itu adalah di bagian pendapatan jasanya, yaitu di bulan November lebih besar daripada di bulan Desember, sehingga mengakibatkan laba di bulan November itu lebih besar daripada di bulan Desember. Nah, mungkin sekian di laporan laba rugi. Selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai laporan perbandingan neraca yang akan dijelaskan oleh Aprilia dan Widma Rini. Perkenalkan, nama saya Karik Marini, NIM 1917051138, akan melanjutkan materi yaitu perbandingan laporan neraca pada bulan November dan Desember. Bisa kita lihat, pada bulan Desember, pada akun aset, total akun aset lancar pada bulan Desember sebesar Rp550.905.467, sedangkan total aset tetap pada bulan Desember sebesar Rp440 juta. Jadi, total pada akun aset pada bulan Desember sebesar Rp990.905.467. Selanjutnya, pada akun liabilitas terdapat total
liabilitas jangka pendek pada bulan Desember sebesar Rp9.866.667. Selanjutnya, total liabilitas jangka panjang pada bulan Desember sebesar Rp993.018.800. Selanjutnya, terdapat prive ketut napa yang terdapat pada bulan Desember sebesar Rp12 juta. Jadi, total liabilitas pada bulan Desember sebesar Rp990.905.467. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Aperda Widianti. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbandingan laporan neraca pada bulan November dan bulan Desember. Bisa kita lihat, pada bulan November, total aset lancar yaitu Rp596.550.000, dan sedangkan total aset lancar pada bulan Desember yaitu Rp550.905.467. Dan selanjutnya, total aset tetap pada bulan November yaitu Rp442.750.333. Dan sedangkan pada total aset tetap bulan Desember yaitu Rp440 juta. Jadi keseluruhan total aset pada bulan November yaitu Rp1.039.300.333. Dan sedangkan pada bulan Desember total keseluruhan aset yaitu Rp990.905.467. Baik, selanjutnya ada akun liabilitas. Perbandingan antara bulan November dan Desember. Bisa kita lihat pada bulan November, liabilitas jangka pendek yaitu Rp60.560.000. Sedangkan pada bulan Desember, liabilitas jangka pendek yaitu Rp9.886.667. Dan yang selanjutnya, liabilitas jangka panjang pada bulan November yaitu Rp973.239.667. Dan sedangkan pada bulan Desember, liabilitas jangka panjang yaitu Rp993.018.800. Dan yang selanjutnya, pada bulan November untuk prive, pada bulan November tidak ada pengambilan prive, dan pada bulan Desember prive yaitu Rp12 juta. Jadi total keseluruhan liabilitas pada bulan November yaitu Rp1.333.799.667. Dan sedangkan pada bulan Desember total liabilitas yaitu Rp990.905.467. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas atau cash flow. Laporan arus kas merupakan financial statement suatu entitas bisnis yang digunakan untuk menunjukkan aliran masuk maupun keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan ini juga menjadi alat pertanggungjawaban cash flow selama periode pelaporan. Terdapat dua metode dalam perhitungan laporan arus kas. Yang pertama, metode tidak langsung, dan yang kedua, metode langsung. Adapun rincian perbandingan laporan arus kas salon cantik pada bulan November dan Desember tahun 2018. Yang pertama, total aktivitas operasi pada bulan November berjumlah Rp35.900.000. Sedangkan total aktivitas operasi pada bulan Desember berjumlah Rp20.840.467.000. Yang kedua, total aktivitas investasi pada bulan November berjumlah minus Rp90 juta. Sedangkan total aktivitas investasi pada bulan Desember berjumlah minus Rp52.500.000.
Dan yang terakhir, total aktivitas pendanaan pada bulan November berjumlah Rp635 juta. Sedangkan total aktivitas pendanaan pada bulan Desember berjumlah Rp566.650.000. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan data dari laporan ini yang sudah kami jelaskan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Untuk menutup ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.